Oke, sekarang kita akan melanjut melihat kepada rumusnya ya. Sekali lagi kita akan tidak akan ngotak-ngatik rumusnya, tapi Anda perlu tahu rumus itu berasal dari mana ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Koefisien korelasi yang simbolnya R tadi itu diperoleh dari rumus ini. Kalau Anda perhatikan, kita hanya perlu komponen dari N ya. N itu berapa banyak jumlah data ya. Kemudian kita perlu nilai X. Nilai X itu adalah nilai dari variabel numerik yang pertama. Sedangkan Y adalah nilai variabel numerik yang kedua. Ya. Kemudian ada simbol sigma, jadi jumlahnya. Ya. N ini harus menunjukkan, jadi jumlah koefisien variabelnya itu adalah berasal dari individu yang sama ya. Misalnya tadi kita menghubungkan porsi makan dengan berat badan, berarti dari individu pertama itu berapa porsi makannya dan berapa berat badannya ya. Kemudian dari individu yang kedua juga demikian. Jadi pasti N-nya itu akan satu angka karena berasal dari individu yang sama ya. Jadi kita mengkorelasikan antara porsi makan seseorang dengan berat badannya. Nah, itu seperti itu ya. Oke, jadi kalau sekali lagi Anda perhatikan, kita hanya memerlukan berapa N-nya ya, kemudian berapa nilai variabel numerik yang pertama dan berapa nilai variabel numerik yang kedua. Itu rumus dasarnya seperti itu. Oke, contohnya seperti ini. Kita akan melihat hubungan antara berat badan dan tekanan darah ya. Jadi pertanyaan penelitiannya adalah apakah berat badan dan tekanan darah seseorang itu berhubungan atau tidak gitu. Jadi berat badan itu sebagai variabel numerik yang pertama, kita simbolkan dengan X, dan tekanan darah dalam satuan milimeter air raksa itu sebagai variabel numerik yang kedua atau variabel Y ya. Untuk contohnya, untuk individu pertama berat badannya adalah 84 kg dengan tekanan darah 135 mm Hg. Individu kedua berat badannya 67 kg dengan tekanan darah 120 mm Hg dan seterusnya. Jadi kita punya 10 data, jadi N-nya tadi itu 10 ya, dan masing-masing X-nya itu adalah 84, 67, 70 dan seterusnya. Kalau kita cari sigma X-nya berarti tinggal ini dijumlah semua, 84 tambah 67 tambah 70 dan seterusnya. Kemudian Y-nya adalah 135, 120, 125 dan seterusnya. Kalau kita cari sigma Y-nya adalah tinggal menjumlahkan dari 10 data ini. Ya, itu kalau kita ngacu ke rumus yang tadi. Sehingga seperti ini, ya. Jadi nilai X-nya tadi adalah seperti ini, berat badan ya, kemudian Y ini adalah tekanan darahnya. Kemudian tadi kalau kita lihat di rumusnya itu ada XY ya, berarti tinggal untuk individu pertama berarti 84 dikalikan 135 dapat 11.340. Kemudian di rumus juga ada X kuadrat, berarti 84 dikuadratkan dapatnya 7.056 ya. Kemudian Y ada di rumus juga ada Y kuadrat, berarti 135 dikuadratkan dapatnya 18.225. Dan kemudian di jumlah sigmanya masing-masing seperti ini. Tinggal kemudian kalau menghitung secara manual tinggal memasukkan ini ke dalam rumusnya gitu ya. Oke, itu dari sisi rumus. Kemudian kita lihat lagi kalau berdasarkan prosedur uji statistik, maka yang pertama Anda harus menetapkan hipotesis nol. Masih ingat ya? Hipotesis nol itu kata kuncinya adalah tidak ada gitu. Ya. Jadi di sini adalah tidak ada hubungan antara berat badan dengan tekanan darah. Itu hipotesis nolnya, ya. Uji statistik itu adalah menguji hipotesis nol gitu. Ditolak atau gagal ditolak. Ya, sekali lagi sebetulnya bahasa bakunya adalah ditolak atau gagal ditolak ya. Tapi Anda mau nyebutkan ditolak diterima, oke lah. Tapi sebetulnya bahasa baku statistik secara statistiknya adalah ditolak atau gagal ditolak gitu ya. Jadi kalau nanti hipotesis nolnya adalah ditolak itu, maka kata hubungannya tidak ada hubungannya kita ganti, yaitu jadi ada hubungan ya. Tapi kalau gagal ditolak hipotesis nolnya, itu berarti hipotesis nolnya kita terima ini, yaitu tidak ada hubungan ya. Masih ingat batasan untuk menolak
atau gagal menolak hipotesis 0 itu adalah nilai P yang kita hasilkan dari uji statistik itu dibandingkan dengan nilai alfa yang kita tetapkan. Nilai alfanya secara umum kita pakainya adalah 0,05 yang berasal dari derajat kepercayaan 95%. Ya, jadi nilai P yang dihasilkan itu dibandingkan dengan alfa 0,05. Itu kalau kita menggunakan software statistik ya. Tapi sekali lagi kalau kita kembali ke rumus ini, rumus dasar dari korelasi ini, maka dari angka yang kita peroleh dari tabel ini kita masukkan ke rumus, dapatnya adalah ini, R hitung 0,829 yang dibandingkan dengan R tabel gitu. Jadi R hitungnya dari hasil penghitungan rumus kita dapatnya 0,829, kemudian R tabel itu dengan memperhatikan bahwa N-nya itu jumlahnya 10 ya, alfanya 0,05, dari buku-buku statistik kita bisa memperoleh R tabel adalah 0,632. Kita bandingkan, kalau manual tadi ya, kita bandingkan R hitung dibandingkan dengan R tabel. Pada contoh ini, karena R hitung kita lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak. Ya. Atau dengan kata lain tadi ada hubungan. Hipotesis nolnya kan tidak ada hubungan. Karena ditolak maka menjadi ada hubungan yang bermakna antara berat badan dengan tekanan darah. Sekali lagi ini kalau dengan manual. Ya, tapi kalau Anda dengan software statistik, maka cukup melihat P yang diperoleh itu dibandingkan dengan alfa. Kalau P-nya lebih kecil dari alfa, maka hipotesis nolnya kita tolak. Tapi kalau P-nya lebih besar dari alfa yang kita tetapkan, dalam hal ini contohnya adalah 0,05, maka hipotesis nol itu gagal ditolak. Gitu. Nah sekarang kita kembali lagi ke R hitung. R hitungnya dapatnya adalah 0,829 karena tidak ada simbol negatif, maka kita mengatakan ini positif 0,829. Nah, 0,829 ini yang kemudian kita interpretasikan. Karena ini positif, maka hubungannya adalah positif, arahnya positif. Artinya, kalau berat badannya makin tinggi, makin banyak, makin besar, maka tekanan darahnya makin tinggi. Kalau berat badannya kecil, maka tekanan darahnya juga rendah, seperti itu. Ini mana yang duluan, mana yang kemudian itu akan tergantung gitu ya. Tapi secara umum variabel numerik yang pertama itu biasanya yang variabel independen. Ya, variabel numerik yang kedua adalah variabel dependennya. Itu urusannya di metodologi ya. Tapi dari sisi variabel kita mengatakannya berat badannya naik, tekanan darahnya tinggi. Berat badannya kecil, tekanan darah rendah karena arahnya adalah positif. Dan sangat kuat hubungannya gitu. Dan sangat kuat hubungannya. Yaitu karena dia makin mendekati 1, 0,829. Kalau kita kembali ke Coltonnya ini dia ada di sini. Jadi di antara 0,76 sampai 1. Jadi menyatakan hubungan yang sangat kuat gitu. Ya. Dari mana nilai R tabel tadi seperti ini? Jadi kita dapat N-nya 10 dan kita tetapkan alfanya 0,05. Jadi kalau di buku-buku statistik di bagian belakang Anda lihat ya nilai tabel ini N-nya 10, kita tarik ke kanan, kita sesuaikan taraf signifikansinya atau alfanya berapa? 0,05 itu sama dengan 5% ya. 5% itu adalah 100% dikurangi 95% derajat kepercayaan. Dapat 5%, 0,05. Kita tarik ke bawah pertemuannya dapatnya 0,632. Nah, kalau dengan manual ini disebut sebagai R tabel. Nah, ini dibandingkan dengan R hitung kita.